Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi'shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan kajian kita. Ini membahas tentang rukun khutbah. Jadi sholat Jumat kemarin sudah dibahas, seingat saya sudah. Jadi yang punya kewajiban atau kalau di sini tidak kan arba'ina mukallafina fi abniyatin wa alaman nawa al iqamah indahum arba'ata ayyamin sahahin. Jadi ada syaratnya Jumat. Ada Jumat itu spesial, sholat Jumat itu spesial. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Jadi ada yang bisa mengesahkan sholat Jumat, ada yang dia kalau sholat Jumat itu sah tapi tidak bisa mengesahkan sholat Jumat. Contoh kayak kita itu bepergian. Makanya kalau kita bepergian terus kemudian di kapal itu kan nggak ada satupun orang yang mukim kan. Nggak ada orang yang tinggal di mukim atau tinggal di kapal itu kan nggak ada. Nah kalau dari Batam ke mana ini? Dari Batam ke Surabaya, ke Jakarta itu kan berangkatnya Kamis, Jumat itu pasti di kapal. Padahal kalau di fikih Syafi'iyah itu yang punya syarat mengesahkan, yang mengesahkan sholat Jumat itu diantaranya adalah syaratnya dia itu mustautin atau abniyatin. Dia adalah orang yang mukim di situ, orang yang menetap di situ, tinggal di situ. Sehingga mereka itu sah melaksanakan sholat Jumat tapi tidak mengesahkan. Jadi kayak perempuan gitulah, kayak perempuan. Perempuan itu sah sholat Jumat tapi tidak mengesahkan sholat Jumat. Andai kata sholat Jumat itu kemudian jamaahnya laki-laki hanya 10, kemudian di naturalisasi jadi dibokingin perempuan melengkapi untuk sampai 40. Nah itu nggak sah, sholat Jumatnya tetap nggak sah. Kenapa? Karena perempuan itu tidak menjadi pengesah, tidak menjadi inqot, tidak bisa mengesahkan sholat Jumat. Dia sah untuk melaksanakan sholat Jumat tapi tidak menjadikan sah sholat Jumat. Sama kayak orang yang bepergian tadi di kapal tadi. Orang yang bepergian di kapal semacam itu, dia sah melaksanakan sholat Jumat tapi tidak menjadikan sahnya sholat Jumat. Kenapa? Karena bukan mustautin, karena bukan orang yang mukim, bukan orang yang tinggal di situ. Nah, biasanya kalau yang agak seneng kayak gini ini kalau di kapal nggak Jumatan, nah, nggak usah Jumatan, nggak sah pun, orang nggak ada yang mukim di situ, Pak. Semuanya penumpang. ABK aja jumlahnya hanya berapa, itu pun nggak mungkin ABK-nya semuanya melaksanakan sholat Jumat. Paling ya hanya berapa gitu. Nah, jadi itu pun bukan orang yang mukim kan, ABK hanya kerja di situ saja. Itu. Jadi makanya ini ada syarat sah, ada syarat wajib. Nah, wajib itu artinya kalau begitu orang yang kayak jenengan Yon Sewu, kita itu kalau pergi Pak Kom, semisal punya liburan ke Bali, terus di Bali niatnya wah udahlah nginep di Bali 4 hari atau 3 hari utuh, karena niatnya dari awal di Bali itu 3 hari utuh, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena dia masuk kategori orang mukim. Orang mukim itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Persoalannya adalah ketika dia di sana wajib melaksanakan sholat Jumat, begitu sampai di masjid, kalau semisal gak genap jumlah jamaahnya 40, maka posisi Pak Kom ini wajib melaksanakan sholat Jumat tapi tidak menjadikan sahnya sholat Jumat. Kecuali di sana sudah ada 40 orang mukim di sana. Nah ini. Tapi 40 ukuran ini 40 ini ya indah Syafi'iyah, sekali lagi indah Syafi'iyah. Artinya kalau di pendapat-pendapat yang lain itu ya jam Jumat itu yang penting juga, pokoknya yang namanya Jumat itu kata
itu sudah kategori jamaah atau apa banyak Jumat dan bisa. Tapi ya seperti itu, kita belajarnya kan belajar Syafi'iyah. Jangan praktekkan untuk senang ya, monggo ya. Pas kebetulan rekreasi jalan-jalan ke Bali, siapa tahu dapat rezeki Pak Kom ya. Sekali-sekali pengen nengok yang blodrot gitu kan, pengen nengok yang masa nengok yang berukut terus ya. Saya pengen nengok ada. Ya kalau di Batam kayaknya nggak ada Pak Kom. Kalau ada tolong rekomendasikan. Kita mancing ke sana, pura-pura mancing atau apa gitu kan. Jadi itu bedanya. Terus kemudian ini ada khutbah. Wa arkanul khutbata ini di antara rukunnya sholat Jumat itu adalah ada khutbah, ada dua khutbah. Beda dengan sholat id dan juga beda dengan sholat kusuf atau sholat gerhana. Sholat id baik idul fitri ataupun idul adha, sholat gerhana pun itu khutbahnya adalah sunnah. Jadi tidak seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu khutbah menjadi rukun, menjadi rangkaian dari sholat Jumat yang tidak boleh terputus dan tidak boleh batal salah satunya. Semuanya harus utuh, semuanya harus terpenuhi. Maka khutbah ini di dalam rukunnya sholat Jumat ada khutbah, dan khutbah ini juga punya rukun yang harus terpenuhi. Yang ini yang kalau sering kita tengok ada beberapa yang karena mungkin grogi atau karena mungkin fokus dengan materi, akhirnya kadang-kadang rukun ini dihilangkan. Rukun ini malah nggak sempat dibaca. Makanya ada, kalau jenengan tengok itu mungkin di sebagian Aceh. Di Aceh itu orang khutbah itu ceramah dulu Pak. Ceramah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah dulu, ceramah panjang lebar, bahkan guyon juga, pantun juga. Terus pokoknya ceramah. Setelah ceramah selesai, tek langsung dengar ini, langsung ini apa namanya? Langsung disampaikan bahwa saat ini saya akan menyampaikan khutbah Jumat. Untuk itu bagi jamaah, bagi apa namanya para hadirin jamaah sidang sholat Jumat ini untuk tidak berbicara, untuk mendengarkan khutbah saya. Jadi langsung habis ceramah panjang itu baru mulai alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu, langsung itu. Nanti tanpa ada bahasa Indonesia, semuanya langsung dikumpulkan di satu itu. Tapi ceramahnya, isi-isi nasihat-nasihatnya itu dituangkan di ceramah sebelumnya, di luar khutbah. Jadi di luar rangkaian khutbah. Sebelum khutbah itu sudah ceramah. Mungkin kayak orang pidato, orang ceramah, guyon ya. Mungkin gojloki atau ngajak ngomong jamaahnya gimana, ini biasa saja. Tapi begitu sudah mulai perdengarkan khutbah, saya akan membacakan khutbah Jumat pada siang hari ini untuk kepada semua hadirin, harap untuk tenang dan mendengarkan dengan seksama apa yang menjadi khutbah ini. Itu langsung alhamdulillah, rukun itu terpenuhi, bahasa Arab semua sampai kemudian selesai dua khutbah itu. Dan itu singkat, karena memang khutbah itu kan sunnahnya singkat. Itu ngakali lah istilahnya, ngakali biar singkat panjangnya di ceramah yang sebelumnya di luar rangkaian khutbah. Kalau kita kan enggak, ada orang yang khutbahnya sampai jam 1 pun belum selesai, pernah itu di kita kan. Jam 1 belum selesai sampai bubar semua yang di belakang itu, balik ke muka kuning. Ada, yaitu karena mungkin ya saking senangnya ceramah, mungkin saking wah untung diundang ke Riyadul Akbar ini, besok biar diundang lagi panjang materinya, nggak taunya malah itu menjadi undangan terakhir terakhir dan tidak ada datang lagi terakhir. Ampun, karena jamaah benar-benar bubar. Nah, kan memang untuk rangkaian kesunahan di dalam sholat Jumat itu kan sholatnya panjang, khutbahnya pendek. Makanya diakali seperti itu. Khutbahnya singkat kali, hanya menyampaikan rukun-rukun khutbah tanpa ada nasihat-nasihat bahasa Indonesia, kemudian langsung ditutup, terus kemudian langsung sholat. Nah, bahasa Indonesianya sudah disampaikan sebelum sholat. Sehingga kalau kita kemudian mencerna semacam itu, kalau ada kemudian kejadian-kejadian yang mungkin nggak lazim bagi kita itu hanya cukup melihat
apakah ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, rukunnya sudah terpenuhi atau belum, atau kemudian melaksanakan hal yang menjadikan sholat Jumat itu batal atau tidak itu. Nah, kita perlu tahu biar nanti gak hanya yang punya tanggung jawab nurunin khotib yang kurang rukunnya, gak hanya imamnya saja, jenengan juga wah pede, keren kan? Pas ada yang khutbah di PT gitu terus jenengan di depan sendiri, wah khotbahnya kurang rukunnya, Pak Ustadz kurang rukunnya, dengan keren, wah ini tunggal ngalim ini, tunggal yang ngalim ini HRD kita ini kan gitu, atau apalah. Nah, karena kita sudah tahu, atau paling tidak kalau kemudian nggak bisa ngingetin, kita punya opsi lain. Wah sudah kadung sholat Jumat, sudah gini, udahlah mundur lah diganti dengan sholat duhur. Opsinya sudah memang seperti itu, nggak bisa lagi. Khutbahnya nggak sah, ya otomatis sholat Jumatnya nggak sah. Kalau sholat Jumatnya nggak sah, ya mau nggak mau sholat duhur, kecuali masih ngejar masjid yang lain untuk mengikuti sholat Jumat. Nah, kalau sholat kan sudah, aturan sholatnya sudah berlaku yang kemarin itu. Nah, sekarang rukun dari khutbah, rukun dari dua khutbah. Yang pertama, hamdallah. Yang pertama adalah hamdulillah, memuji kepada Allah. Jadi jenengan harus dengar di khutbah itu ada ucapan alhamdulillah, ada ucapan nahmaduhu wa nasta'inuhu atau tidak. Pokoknya alhamdulillah, kata alhamdulillah cukup alhamdulillah saja. Alhamdulillah cukup, hanya itu sudah terpenuhi. Kalau dipuanjangin sampai yang kata bengek itu kan biar keren kan Pak, biar keren. Alhamdulillahilladzi semacam-macam itu kan untuk ini. Malah ada yang alhamdulillahilladzi jama'a malau wa adada. Masa ada mentang-mentang Al-Qur'an terus digabung-gabungin ke jama'a malau wa adada ya. Gak nyambung gitu, gak nyambung. Ini gak jelas kan gitu. Alhamdulillah, jadi ucapan alhamdulillah. Nah, ucapan alhamdulillah mana tadi? Alhamdulillah li thubutihi anhu sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil Jum'ah. Karena Kanjeng Nabi itu kalau khutbah Jumat ya seperti itu, ada alhamdulillah kama fi Muslim hakahu ar-Ramli, sebagaimana yang diceritakan Imam Ramli dan diriwayatkan di kitab Imam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi alhamdulillah cukup alhamdulillah. Pokoknya kalau alhamdulillah sudah, ini berarti rukun pertama sudah terpenuhi. Ini dua khutbah harus ada. Di khutbah awal dan di khutbah kedua harus ada alhamdulillah. Kemudian wassalatu ala nabi, dan membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini biasanya kan ada di depan, pasti ada. Nah, cuman beberapa orang ada yang meyakini bahwa bacaan syahadat itu menjadi rukun. Kalau indah Syafi'iyah, Imam Syafi'i, indah Syafi'iyah itu enggak menjadi rukun. Makanya enggak dibaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, itu enggak apa-apa. Tapi ada beberapa orang yang meyakini bahwa itu menjadi rukun. Nah, kalau semacam itu, nah kalau jenengan kok kebetulan pas punya jadwal khutbah, ya dibaca saja daripada diturunkan orang gara-gara itu yang sementara kita Syafi'iyah itu bukan rukun. Jadi enteng saja, biar nggak bikin orang gelisah gitu loh. Orang yo ngelak oh iya sudah terpenuhi semuanya. Tapi kalau dasarnya cukup hanya alhamdulillah, kemudian membaca sholawat. Kalau jadi kita main singkatnya itu cukup alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, habis itu terus apa? Yang kedua kan sholawat ala Nabi. Nah, karena gini, li'anna kulla ibadatin iftaqarat ila dzikrillahi iftaqarat ila dzikri Rasulillah. Karena semua ibadah yang membutuhkan memuji, menyebutkan asma Allah, maka di sana pasti juga mewajibkan butuh terhadap menyebutkan asma Kanjeng Nabi. Apa? Sholat itu nggak sah kalau nggak baca asyhadu alla ilaha illallah, nggak baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak baca sholawat, nggak sah sholat kalau nggak ada sholawat. Siapa lagi?
khutbah ya, sholat apa namanya, terus sholat, adzan. Adzan kan juga demikian. Adzan yo Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi semua ibadah yang membutuhkan menyebutkan asma Allah, pasti di sana juga membutuhkan menyebutkan nama Rasulullah. Sehingga wajib membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan rukun doa saja juga seperti itu. Orang doa itu syarat agar doa itu diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, diantaranya adalah harus memuji, dimulai dengan pujian kepada Allah, alhamdulillah, kemudian membaca sholawat dan ditutup dengan sholawat dan membaca hamdalah. Jadi kalau kita doa itu, kalau kita mau berdoa, jangan terus ujuk-ujuk, ya Allah minta duitnya ya Allah, jangan ya puji-pujian, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah minta duit ya, terus habis itu terus baru Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jadi gitu. Jadi aturan-aturan di dalam berdoa itu juga sama. Doa itu agar diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, syaratnya juga harus memuji kepada, membaca hamdalah dan memuji, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Maka khutbah juga seperti itu. Rukun yang kedua adalah membaca sholawat. Sehingga simpelnya alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian wal wasiat bittaqwa, yaitu berwasiat dengan mengajak kepada ketakwaan. Itu di rukun pertama, di khutbah pertama, di khutbah kedua harus ada. Khutbah pertama alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Itu sudah cukup, Pak. Jadi kan bisa praktekkan dan bisa praktekkan kapan-kapan. Kalau kemudian khutbah di PT gitu ya wes gak apa-apa, saya yang khutbah, guys, simple. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Habis itu terus baca ayat meskipun walau qasirah, meskipun hanya pendek itu kan, inna atau inakal kausar kan pendek kan. Atau jenengan baca ayat yes pane wal asr, nah kan pendek itu kan, atau yasin, nah, ayat, tapi ayat-ayat yang maklum, ayat-ayat yang maklum. Jadi kalau baca ayat-ayat yang kaitannya dengan ngajak kebaikan, wal asr innal insana lafi khusr, itu kan sudah cukup. Wa innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu sudah cukup. Jadi 3 rukun sudah terpenuhi, 4 rukun sudah terpenuhi. Hamdalah, sholawat, kemudian wasiat, ittaqullah, ngajak orang untuk bertakwa, terus kemudian baca ayat. Di rukun pertama ini, baik rukun di khutbah pertama atau khutbah kedua, 3 ini harus ada. Baca hamdalah, baca sholawat kepada Nabi, kemudian membaca wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Nah, di khutbah yang pertama itu disunahkan, jadi meletakkan membaca ayat itu di khutbah pertama. Kalau di khutbah kedua tidak disunahkan, membaca ayat itu meletakkannya di khutbah pertama. Kenapa? Karena i'tidal. Karena ta'adul itu berlaku adil, menempatkan 4 rukun di khutbah pertama dan menempatkan 4 rukun di khutbah kedua. Apa itu? 4 rukun pertama yang di khutbah pertama adalah baca hamdalah, sholawat kepada Nabi, kemudian wasiat untuk bertakwa kepada Allah, dan membaca ayat dari Al-Quran meskipun pendek. Di khutbah yang kedua membaca hamdalah, membaca sholawat kepada Nabi, kemudian membaca wasiat bertakwa kepada Allah, dan mendoakan kepada seluruh umat mukmin. Jadi biasanya kan terus, tapi biasanya tetap kalau khutbah itu khotib tetap termasuk saya juga. Kalau itu ya saya baca juga ayat di khutbah kedua juga dibaca. Apa itu? Ya, biasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus habis itu baca sholawat. Terus habis itu kan baru doa. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kadang-kadang doa itu hanya dicukupkan dengan rahimakumullah. Rahimakumullah itu sudah cukup.
semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian semua, itu kan sudah cukup. Kalian orang-orang mukmin itu sudah cukup. Tapi biasanya ya di lebih ikhtiar, lebih hati-hati, lebih orang lebih mantap lagi ya biasanya Allahumma bir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dah cukup. Itu sudah selesai Pak, khutbah itu sudah selesai. Dari situ sudah selesai. Jadi wal wasiat bittaqwa fihima di rukun di khutbah pertama dan khutbah kedua ada wasiat untuk takwa. Wa ayatun mafhumatun fi ihdahuma. Salah satu dari dua khutbah itu dibacakan ayat yang mafhumah, ayat yang bisa dipahami, ayat yang bisa dimengerti, bukan ayat-ayat yang butuh pentakwilan, tapi ayat-ayat yang lumrah, yang ngajak-ngajak kebaikan. Terus kemudian wa du'a lil mu'minin. Kalau untuk ayat itu ditaruh di khutbah pertama, doa lil mukminin ditaruh di khutbah kedua. Doa lil mukminin nafis saniyah, yaitu di khutbah yang kedua. Nah, simple kan? Kalau kita neliti orang khutbah, atau kalau kita pengen agak-agak hasut, agak-agak pengen wong iki bener ora khutbah, bener ora jangan-jangan ceramah tok, teliti. Ada hamdalah, ada sholawat kepada Nabi, ada ittaqullah, terus kemudian ada membaca ayat Al-Quran, sudah selesai. Saya seingat sekali saya pernah khutbah bahasa Arab tanpa bahasa Indonesia di Jihadul Akbar itu, gara-gara ngejar pesawat. Jadi pas kalau nggak salah waktu itu saya tiket itu, kalau nggak salah tiket itu jam 3 atau jam berapa, jam 2. Terus kemudian hari Jumat juga. Jadi pokoknya khutbah singkat, benar-benar singkat. Baca Arab, baca ayat alhamdulillah nahmaduhu terus kita takwa baca ayat, habis itu sudah duduk berdiri lagi, terus khutbah yang kedua, terus selesai. Khutbah tersingkat lah yang pernah saya laksanakan di Jihadul Akbar itu, pernah seperti itu. Itu entah berapa tahun yang lalu lah, udah lama itu kan, sebelum 2015, udah lama pokoknya, udah lama sekalinya itu. Kalau pengen diulang ya enak ya, seneng saya juga seneng. Nah, ini istilahnya kan sama, mau panjang pendek isinya sama. Bukan isi materinya, isinya itu maksudnya, isinya salah. Malah seneng sebenarnya jamaah itu, mau di PT mau di mana itu seneng. Saya kalau di PT itu malah orang itu kayaknya kalau kelamaan tuh guys enggak kurang. Begitu sudah sholat itu langsung baring semua, ada kayak ikan pindang gitu jejer. Tapi kalau di marinir kalau ceramah seneng lama dia. Marinir seneng lama, yang lama. Karena kalau cepet-cepet kan buru-buru ke lapangan. kalau di masjid kan yang lama itu kan enak, sejuk gitu, dingin enak gitu. Nah, kalau sudah assalamualaikum udah langsung siap komandan, balik lapangan lagi, panas lagi. Jadi requestnya yang lama Pak Ustadz, oke. Seneng malah. Nah, wasurutuha, kemudian syarat wasurutuhuma, kemudian syaratnya khutbah. Jadi kalau tadi rukun, syarat dengan rukun bedanya kan kemarin sudah tahu kan. Kalau rukun itu ada di dalam ibadahnya, kalau syarat itu harus ada mulai dari awal sampai selesai ibadahnya harus terpenuhi. Nggak boleh hilang di pertengahan, di awal atau di akhir. Harus mulai dari awal sampai akhir, itu harus terjaga, itu namanya syarat. Syaratnya dua khutbah, itu yang pertama adalah toharoh suci, anil hadatsaini, dari dua hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi artinya apa? Orang yang khotib itu nggak boleh juga dalam kondisi hadas, nggak boleh juga dalam kondisi nggak memiliki wudhu, nggak memiliki hadas kecil atau hadas besar, itu nggak boleh. Harus suci, baik suci anil hadatsa ini wa anil najasah, dan dari najis. Makanya tempat khutbah itu juga harus sering-sering dibersihkan. Jangan sampai nanti ada tai cicak, jangan sampai nanti ada najis di sana. Karena apa? Karena begitu khotib ternyata ada najisnya, maka ya nggak sah.
khutbahnya nggak sah, otomatis sholat Jumatnya juga nggak sah. Auratnya juga seperti itu. Saya pernah juga ngingetin yang di masjid kita juga pernah ngingetin. Ya kebetulan entah karena khotibnya buru-buru atau apa, jadi kancing bajunya itu belum lengkap dan tidak pakai baju apa namanya kaos dalam. Jadi yang bawah ini masih kebuka gini. Nah itu diingetin juga pernah. Jadi yang semacam itu kan auratnya kebuka dan itu nggak sah sholat, nggak sah khutbahnya dan nggak sah sholat. Terus fil badani wal makani wal mahmul, suci dari najis di badannya ataupun di tempat yang dia gunakan mimbarnya. Mimbar itu bukan semua mimbar, tapi lebih kepada yang dimana dia dipijak dan dan tempat dimana dia duduk dan yang dia pegang itu semuanya harus dalam kondisi suci. Wal mahmul, dan yang dipegang entah serbannya, pecinya atau apa, semuanya itu harus suci. Nah, suci dari hadas, suci dari najis, kemudian wasatrul aurati, dan menutup aurat, sama kayak orang sholat. Wal qiyamu, dan berdiri. Jadi khotib itu gak boleh duduk kecuali indal ajzi, kecuali ketika dia tidak mampu berdiri. Kalau tidak mampu berdiri maka boleh duduk. Lah boleh duduk ini nanti untuk memisahkan al-faslu bainal khutbah awal wal khutbah sani, untuk memisahkan antara khutbah awal dengan khutbah sani yang biasanya dilakukan dengan duduk, maka bisa dilakukan dengan isyarah, dengan apa namanya as-sukut, dengan diam kira-kira tumak ninah, diam kira-kira tumak ninah. Wasatrul aurat wal qiyam, berdiri. Wal julusu bainahuma, dan duduk di antara khutbah 1 dan khutbah 2 itu nggak boleh nggak duduk, harus duduk. Dan duduknya itu ya nggak boleh lama-lama. Artinya nggak boleh lama-lama itu wah bosan terus lungguh. Padahal sudah diausil ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap duduk nyawanya malah tidur, nggak boleh. Paling lamanya orang duduk di antara khutbah 1 dengan khutbah yang kedua itu adalah rakaatani, 2 rakaat yang singkat, 2 rakaat yang pendek. Kalau kita main sholat apa namanya, sholat sunnah 2 rakaat, terus kemudian hanya rukun yang kita baca itu kira-kira durasinya berapa menit? Anggap saja 2 menit, berarti nggak boleh lebih dari 2 menit duduknya. Wal wila, dan juga continue, berkesinambungan antara sholat dengan khutbah, berkesinambungan antara khutbah dengan khutbah 1 dengan khutbah yang kedua tidak boleh terputus, harus berkesinambungan. Antara khutbah dengan sholat juga tidak boleh terputus dengan harus berkesinambungan. Nggak boleh terputus dengan pengumuman. Habis khutbah terus pengumuman waktunya sholat, nggak boleh. Makanya sampai ada, saya punya kawan itu sampai ketika sholat apa namanya, ketika habis khutbah imam berdiri untuk ketika menjadi imam berdiri untuk menjadi imam sholat Jumat itu nggak mau mengatakan sawu suhufakum fa inna taswiyatas suhufi min tamammis sholat, itu nggak mau, karena dia merasa bahwa itu adalah al-faslu, itu bisa menjadi pemisah, itu bisa bukan pemisah, itu menjadi memutuskan mualah, memutuskan antara apa namanya khutbah dengan sholat itu terputus dengan ucapan imam yang itu, sehingga dia nggak mau, benar-benar nggak mau saya itu misah itu. Jadi bilangin ya itu kan apa namanya ajakan untuk meluruskan dan merapikan soft. Jadi tetap nggak mau. Jadi pokoknya kekeh dia itu bagian dari misah, itu bagian dari apa namanya memutuskan mualah. Saya sendiri juga akhirnya ikut-ikutan, enggak bisa hati-hati gitu, maksudnya hati-hati daripada misah, enggak mengucapkan sawu suhu wakum. Pokoknya kalau habis turun yes turun langsung berdiri, senunggu orang sholat langsung. Terus mualah di antara 2 khutbah dan mualah continue di antara khutbah dan juga di antara sholat. Wa ayyakuna bil arabiyah, dan khutbah harus dilakukan dengan bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu yang rukun-rukun tadi Pak, nggak boleh diganti
Segala puji bagi Allah. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Terus kemudian apa lagi itu? Bertakwalah engkau kepada Allah. Terus baca ayat. Itu semuanya yang bagian rukun-rukun itu harus bil Arabiyah, harus dibaca dengan menggunakan bahasa Arab. Nggak boleh digunakan bahasa Indonesia. Makanya bahkan sebagian orang itu tarjim menyampaikan isi materi khutbah itu tidak jauh dari terjemahan ayat yang dia baca. Karena kan ada kan orang khutbah itu ayatnya yang dibaca semisal ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, terus habis itu baca ayat semisal ayatnya wal asr innal insana lafi khusr, tentang orang untuk beramal soleh, atau ayat tentang ngajak orang bersabar semisal ayatnya ngajak orang bersabar, tapi isi konten isi materi bahasa Indonesianya kemana-mana, nggak mewakili dari terjemahan dari ayat Al-Quran itu, tapi lebih kepada isi hatinya, ungkapan isi hatinya, atau kondisinya mungkin entah curhat karena masalah di rumah, masalah finansial, masalah apa, dicurhatkan di mimbar. Nah ini yang kadang-kadang semacam itu. Padahal kalau biar nggak terlalu kemana-mana, ya memang nggak ada masalah sih, asalkan konten khutbah itu kan dengan bahasa-bahasa yang resmi, bahasa-bahasa yang tidak menimbulkan pertanyaan kepada jamaah, dan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang baik. Itu khutbah itu seperti itu. Nah, tapi kalau untuk yang rukun-rukun yang tadi itu harus diucapkan bil Arabiyah dengan menggunakan bahasa Arab, tidak boleh menggunakan bahasa ajam, bahasa yang lain selain dari bahasa Arab. Nah, ini. Jadi kalau kita nengok khutbah itu ya gitu Pak. Cukup jenengan teliti empat hal, lima di khutbah pertama dan 4 di khutbah kedua, yaitu sholawat kepada Nabi, baca hamdalah, terus sholawat kepada Nabi ada enggak, terus kemudian wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kemudian membaca ayat Al-Quran. Terus di khutbah kedua hamdalah, membaca sholawat kepada Nabi, kemudian wasiat takwa kepada Allah, dan juga doa kepada orang mukmin, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kalau ini ada isi di luarnya itu apa saja nggak masalah, tetap sah, kecuali ada fasal-fasal yang syaratnya tadi tidak terpenuhi tadi. Ada syarat-syarat syarat-syarat khutbah yang tidak terpenuhi, entah bajunya yang najis, terus ada pemisah antara khutbah satu dengan khutbah yang kedua, tidak mualah ya, yang semacam ini menjadikan batal. Tapi kalau rukun khutbahnya cukup simple itu aja. Jadi kan kapan-kapan bisa lah dipraktekkan di Jihadul Akbar ini sekali maksudnya. Hilir siapa gitu kan, tes drive gitu lah, wah ini bukti kalau ngaji di Mabes ya. Bisa di outputnya ada. Jadi gitu. Nah, cukup lah ya. Awal pertemuan pertama jangan banyak-banyak. Nah, kalau kurang ya ditambahi. Ya, tanya. Kalau enggak saya tambahi dikit. Tapi sudah ini bab berikutnya, ini bab sholat jamaah. Ada yang ditanyakan monggo? Sisi pengairan.